lagi di podcast Himatip. Oke, kenalin saya Widya Nur Indrianti akan menjadi host di podcast Himatip kali ini. Dan di sebelah saya ini ada narasumber-narasumber yang akan membagikan pengalaman-pengalamannya mengenai PMM, yaitu program pertukaran mahasiswa merdeka. Oke, kita sebelum berbincang-bincang harus tahu dulu dong ya nama-nama narasumbernya. Kita mulai perkenalkan terlebih dahulu dari kakak yang sebelah sini. Oke, Kak, boleh perkenalkan dulu nama kakak dan PMM-nya di mana? Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Wulan Halimatus Sadiah. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dan alhamdulillah keterima di Universitas Samudra di Langsa, Aceh. Oke, kita lanjut ke narasumber yang kedua, yaitu halo teman-teman, nama aku Darin Kamalia Basiti. Aku dari program studi Teknik Informatika angkatan 2021. Alhamdulillah saya keterima di Universitas Sriwijaya. Berarti kakak ini beda universitas ya? Ya, betul. Yang ini dari Unsri, kalau yang ini? Unsam. Oke, Kak Wulan dari Unsam, Kak Darin dari Unsri. Nah, kita mulai aja langsung ya ke pertanyaan yang membuat kita semua penasaran nih. Nah, yang pertama kan PMM itu sebuah program yang harus ada persiapan dulu ya. Nah, persiapan apa aja sih sebelum daftar PMM ini yang harus disiapin sama kakaknya? Oke, dari aku dulu ya. Nah, jadi sepengalaman aku waktu mau daftar PMM itu, aku tuh sempat lihat-lihat di YouTube ya, kayak misalnya soal-soalnya, lebih ke referensi gitu. Nah, terus aku juga sempat kayak ngepoin pasal tentang toleransi. Karena apa? Karena dalam program PM itu kan kita tuh bakal bertemu dari berbagai suku, agama, makanya lebih apa ya? Lebih Mendalami tentang toleransi gitu ya. Iya, seperti itu. Terus apalagi ya? Tesnya sih lebih ke umum aja sih, Kak. Lebih ke kebinekaan. Jadi mudah gitulah, nggak terlalu sulit atau gimana. Iya, ya. Kalau Kak Darin gimana, Kak? Kalau persiapan untuk pendaftaran sih lihat-lihat dulu universitasnya ya. Universitas mana yang mau dituju. Terus cek-cek matkul juga. Iya. Ada yang bentrok gitu ya. Yang di Unpar kan nanti ada konversi untuk SKS. Iya. Seperti itu. Terus apa lagi ya? Ya kayak tadi aja persiapan untuk tes-tesnya juga. Itu. Terus administrasinya juga seperti surat integritas seperti itu. Oh iya, itu harus diurusin benar-benar ya biar bisa lolos ke PMM ini. Nah, kenapa sih kalian berdua ini mutusin buat ikutan program ini gitu? Oke, aku lagi pertama. Jadi sebetulnya aku tuh dari sekian banyak program MBKM, awalnya tuh emang tertarik ke PMM. Nah, jadi sebetulnya aku tuh pernah daftar PMM 3, cuman gak dilanjutin karena ada beberapa trouble. Di situ sempat sakit hati karena lihat teman-teman di Unpar itu lolos gitu ya. Nah, tapi alhamdulillah gak lama dari pengumuman kelolosan PMM 3 itu ada dibuka program kampus mengajar. Nah, karena aku relate kan dengan pendidikan ya bahasa Inggris, jadi ya udahlah daftar ini kali aja lolos gitu kan. Lupa lagi pertanyaannya. Kenapa kamu mutusin buat ikutan PMM gitu? Karena menurut aku program PM ini banyak banget benefitnya. Contohnya benefitnya kayak misalkan ini dari pandangan aku gitu pribadi ya. Gitu. Kayak kapan lagi ya naik pesawat gratis gitu kan, iya, bener. Terus juga dikasih BBH gitu kan, uang per bulan gitu. Terus ini bakal jadi kesempatan emas sih buat ketemu teman-teman dari seluruh Nusantara gitu. Makanya apalagi pasti banyak banget ya. Iya, makanya gak mau lewatin kesempatan ini gitu.
Kalau Kak Darin gimana Kak? Kenapa sih Kakak mutusin buat ikutan PMM? Agak ngakak. Agak ngakak. Kenapa tuh? Awalnya sih karena ikut teman. Oke, karena FOMO gitu ya kasarnya, Pak. Bukan FOMO sih, lebih ke diajak teman buat ikutan Heeh. PMM. Eh, kan emang dulunya tuh pernah ikutan kampus mengajar juga, Mengajar nah, juga. bareng sama temen yang itu. Oke, oke. Nah, terus diajak lagi untuk PMM. Hmm. Nah, kita keluarlah, maksudnya kan PMM itu kan keluar pulau ya teman-teman. Oke. Keluar pulau Jawa. Jadi eh, ya kayaknya ini bagus buat experience gitu. Oke, oke. Berarti kalau misal PMM tuh nggak bisa ya, misal kita pindah ke Unsir gitu nggak bisa ya, karena pertukarannya Ya, juga ya, emang ke pulau yang ini. ya, jadi gak boleh kalau Jawa ke Jawa gak boleh. Tapi kalau Oh, Jawa ke Sumatera eh, ke apa lagi ya? Sulawesi, oh NTT NTT, gitu oh boleh. kayak Dari gitu. NTT ke Jawa seperti itulah. Hmm. Terus alasan yang kuat nih, alasan yang kuat kan biasanya ini aku harus banget nih ikut PMM. Nah, alasan yang kuat ikut PMM tuh alasannya apa sih? Alasan terkuatnya? Oh ya, lebih lebih ke pingin nyoba Hal baru. hal baru gitu, terus pembelajaran di universitas lain kayak gimana sih? Apalagi kan banyak universitas nerima untuk PMM ini gitu. Oh iya, iya, iya. Kalau sistem pembelajaran di sana tuh kayak gimana? Apakah sama kayak di sini? Kan kasarnya kalian tuh kuliah di 2 univ nih. Perbedaannya belajar di sini sama di sana tuh kayak gimana sih? Kalau aku sewaktu di Aceh itu hampir sama ya Kak ininya apa sih sistem belajarnya. Cuman kalau di Unsam itu bisa sampai jam 5 Kak. Wow, jam 5 Iya, sore? iya sore. Oh, Maksudnya kan kayak aku tuh di Unpar paling paling sore itu jam 4 ya udah oke. pulang. Nah, di Heeh. sana bahkan temanku ada yang sampai maghrib. Wow. Kayak ya ampun itu bener-bener Heeh, hampir mau ke malam gitu heeh. kan. Itu tuh berapa matkul kalau boleh tahu? Dari pagi? Tergantung Kak, misal ada yang Hmm, jadwalnya pagi atau dari siang sampai sore, dari hmm, sore sampai mau ke maghrib kayak heeh. gitu. Oh, kalau Kak Darin gimana, Kak? Kalau aku sih, jadi ada beberapa sistem pembelajaran yang emang beda. Kalau ini sih kan ya bisa kelompok Mm-mm. ada nih satu dosen itu pernah jadi kita tuh bikin berapa kelompok ya, Ya. misalnya tiga Heeh. kelompok. Nah kita tuh disuruh diskusi buat ada masing-masing topik, yang ini topiknya ini, yang ini topiknya ini, yang itu berbeda topiknya Mm-mm. tuh. Nah jadi kalau setelah kita diskusi topik itu, nah nanti satu orang dipilih dari kelompok tersebut buat ngejelasin ke kelompok lain. Nah, Oh, kayak itu heeh, heeh. ditukar juga Jadi dari itu kan. kelompok lain satu orang ke Oh, kelompok iya, kita iya. itu saling bertukar gitu. Oh, gitu. Nah, kan tentunya di sana tuh ada kayak nggak pulang pergi juga ya. Kan kalau misal di sini mah punya rumah sendiri, terus bisa langsung ke kampus kayak gitu. Eh, Kalau misal PMM itu difasilitasi nggak sih di sananya kayak tempat tidurnya, kayak uang makannya gimana, uang sakunya gimana, difasilitasi Nah, nggak sih? kalau untuk itu tuh tergantung dari universitasnya. Oh, Universitas PT penerimanya hmm. apakah akan memberikan fasilitas untuk tempat tinggal atau tidak. Nah, alhamdulillah untuk Universitas Sriwijaya sih memberikan fasilitas untuk tempat tinggal. Oh, Ada di rusun oh iya, gitu. sama ya kayak di Iya, Unpar, Unpar juga punya rusun. rusun dan alhamdulillah gratis. Wah, mantap. Uang jajan aman nih. Uang jajan Uang jajan aman. aman. Nah, untuk uang jajannya itu bukan uang jajan sih, lebih ke ada uang biaya hidup Biaya hidup. dari itu langsung dari Kemendikbudristeknya langsung. Mm-mm. Ada Oh, dari programnya langsung per bulannya ada. oh iya. Kalau kakak gimana kak? Kalau aku kebalikan dari Darin, aku nggak disediain asrama. Jadi Oh, jadi pure Kak, kita tuh nyari kos sebelum pemberangkatan ke Aceh. Jadi di rumah tuh udah kontak-kontakan tuh sama yang punya kos tuh kayak kayak nanyain harga, nanyain hmm, berapa meter dari ke kosan di kampusnya. kampus, Oh iya iya, kayak iya. gitu. Jadi kebalikan dari Kadarin ya, Iya, kalau misal di Univ mana kak? di Univ Samudra. Ah, di Univ Samudra, oke. Nah, dengar-dengar juga kan kakak tuh sempet
ikutan apa sih namanya tuh? Kayak kampus mengajar ya? Ya. Nah, terus bedanya pas saat kampus mengajar sama PMM ini apa sih yang kakak rasain? Aku dulu, kamu dulu. Oh, aku dulu, oke. Oke. Kan seperti namanya juga ya kampus mengajar, pasti kan lebih ke arah ngajar ya Kak. Mm-mm. Nah dari itu juga pasti kan ranahnya nggak kampus dong, tapi sekolah mau itu SD, SMP atau SMK. Kebetulan aku waktu itu penugasan di sekolah dasar dan lokasinya itu di Garut. Ah, Nah iya. ada yang paling Jauh membedakan, banget ya kak ya? lumayan sih, Heeh. ya lumayan sebentar. Nah, terus yang membedakan mungkin dari segi lingkungannya, Kak. Karena kan Mm-mm. di Garut itu suhunya itu dingin, Heeh. pegunungan. Oh iya iya. Sedangkan waktu di Aceh itu benar-benar panas Panas. karena Heeh. lumayan dekat sama laut Ya juga. iya. Jadi Kalau Kak Darin? Kalau untuk pembedaan buat kampus mengajar sama PMM ini seperti yang tadi dibilang sih. Kalau kampus mengajar itu lebih ke ngajar, terus lebih kita ke kontribusi ke sekolah secara langsung. Terus kalau kampus mengajar juga tuh mm, kita bikin proker sendiri segala macam kan. Oh, Nah, heeh. kalau PMM itu emang kita pure belajar di sana dengan ada beberapa kegiatan sih, Mm-mm. kayak kegiatannya kan ada yang akademik, non akademik, Oke. sama modul Nusantara juga Oke. Oh untuk iya. mempelajari si budaya-budaya di sana. Mhm. Terus kan ini teman-teman juga tentunya mau ya kayak eh, ada yang penasaran nih, ini PMM tuh apa sih harus nilainya gede nggak sih? Kan takutnya takutnya biasanya kan suka ada yang dilihat dari nilai-nilainya ya. Nah, itu tuh PMM tuh harus nilainya gede nggak sih? Eh, Kalau nggak salah, kalau persyaratannya minimalnya tuh Oh, tiga, iya. IPK-nya tuh oh 3. IPK-nya 3. Oh, Tapi min- untuk syarat kelulusan ya kalian lebih gini, administrasinya dilengkapi, terus tesnya juga diikuti, terus nanti pas keterima juga kalian pasti ditanya lagi apakah akan menerima si oh, jadi universitas dipastikan lagi. lagi. Terus emang pemilihan universitasnya juga Hmm, kayak gitu. ya. Mungkin bisa yang apa ya, lebih, jadi kan nanti tuh dikasih kuota berapa sih yang ininya, berapa univ sih, 7 ya maksimal. oh iya, untuk mendalam itu kemarin kita tujuh univ Oh. yang bisa dipilih Oh, iya. pilihannya. Tapi kan nanti kalau udah lolos tuh sama pusat itu bakal satu yang ditentuin itu di sini Oh, gitu. iya iya. Oh, jadi nanti tuh pas daftar tuh pilihannya tuh 7, nanti dipilih yang ini ya ini. Kalau misalnya nggak keterima yang ini, Ya, eh, ada ada lagi gantinya kayak gitu. ya, tapi itu langsung ditentuin sih Langsung sama tentuin satu. Oh, sama gitu. Misalnya pusat. kamu lulus samudra ya udah di samudra gitu. Oh, gitu. Oke, oke. Terus ada struggle apa sih yang selama kakak rasakan di sana? Ada permasalahan apa gitu? Hal terberatnya yang pernah dilalui apa aja sih? Hal terberat secara fisik pasti lingkungan ya Kak. Lingkungan. Yang itu yang Iya, iya. panas banget. Terus culture shocknya juga di Langsa itu banyak monkey gitu Oh. kan. Benar. Terus banyak sapi berkeliaran depan jalan kayak gitu. Jadi nggak dikandangin Enggak, sapinya. jadi mereka tuh bahkan di kampus juga ada mereka Oh, makan rumput. oh itu tuh punya peternakan kayaknya ya? Apa Itu punya punya siapa? penduduk lokal, punya Oh, warga kan bisa setempat. di kampus ya? Karena kan berhubung kampusnya sangat luas dan juga ada sungai mengalir Hmm, sama apa sih rumput-rumput heeh. gitulah, Oh, rumput-rumput jadi liar. di Jadi ini. dilepasin gitu Oh, aja. oke oke. Terus juga dari faktor bukan makanan sih, lebih ke bumbu Kak. Oh Karena di iya, Aceh itu beda lidahnya ya ya. rempah-rempahnya itu lebih ke apa ya? Di satu padukan jadi campur banget gitu. Kita kan Oh, kalau Jawa Barat tuh kalau pedas ya pedas, kalau iya. gurih ya gurih. Kalau di Hah? sana tuh kayak kayak cengkih, kayu manis Ada disatuin gitu. pahitnya kayak Iya kayak gitu-gitunya. pas mau makan, ah ini cengkih beneran di sini di nasi aku ada kayak Oh iya, iya. ya ampun bener seumur hidup baru nemu cengkih di nasi di Oh sayuran iya. gitu tapi ya Kendalanya di sana ya berarti ya. Kalau Kak Darin gimana Kak? Struggle-nya, kalau struggle sih lebih ke ini, kendalanya sih lebih ke
jarak ya. Aduh, Banget sih. nggak suka jarak jauh. Bisa di sini naik bum, di sana itu jalan kaki. Jalan kaki, oke. Ada sih bis sebenarnya, cuman karena kelasnya pagi, jadi kayak sementara kan misalnya pagi ya jam 8 tuh harus di kelas, tapi bis tuh kadang jam 7.50 baru ada, atau baru OTW ke bukan kampus, ke fakultas. Soalnya kan rusun aku tuh di dalam kampusnya, emang kampusnya tuh emang luas banget. Banget ya. Terus itu 712 hektar. Wow. Itu universitas terluas se-Asia Tenggara. Mantap sekali. Jadi Hebat banget ya kakak bisa masuk ke Unsri ini. Keren banget ya. Pokoknya di jarak aku dari rusun ke fakultas tuh hampir 1,7 kilo. Ya aku jalan kaki tuh. Jadi pagi-pagi setengah 7 atau jam 6 tuh udah stay di rusun depan, langsung OTW gitu. Sama mungkin lebih ke ya panas. Ya, beda cuacanya sama di Tasik ya berarti. Suhu di Palembang tuh bener-bener panas banget. 11-12 kita Sumatera klaster pulau ya. Sumatera jadi panas emang sama. Matahari ada 3 katanya. Wow, karena saking panasnya. Oke, nah mungkin itu ya pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita penasaran di podcast kali ini. Nah, kita juga mau dong motivasi dari Kakak Ulan sama Kak Darin ini buat kayak ngemotivasi buat anak teknik dan juga anak PBI nih, biar si mahasiswa-mahasiswanya tuh bisa juga semangat buat ikut si PMM ini kayak gitu. Ada gak kayak motivasinya? Ajakan ikut PMM kayak gitu. Kamu dulu. Oke, jadi buat teman-teman atau adik-adik di luar sana yang ingin mengikuti PMM, kalian harus banget ya cobain daftar PMM. Karena apa? Karena program PMM ini cocok banget buat sosok yang ingin mengeksplor lebih dalam tentang kebudayaan, adat istiadat, kebiasaan masyarakat yang ada di Nusantara. Nah, terus juga selain itu program PMM ini banyak banget benefitnya. Yang pertama itu konversi 20 SKS ya. 20 SKS, maksimal 20 SKS, terus biaya pesawat PP ditanggung pemerintah, dikasih uang BBH juga kan, siapa yang nggak mau gitu kan, dikasih uang sama pemerintah gitu kan. Kapan lagi nyobain uang LPDP gitu. Nah, betul. Daftar program takut mubazir uangnya ya. Oke, dari Kak Darin. Motivasinya, ayolah ikutlah PMM. Mungkin kita tunggu ya, siapa tahu ada PMM 5 ya. Ada katanya mau dibuka. Wah, guys, katanya mau dibuka PMM 5. Ayo tuh teman-teman cobain ya nanti daftar di PMM 5. Katanya mau dibuka ya kayak. Ya guys, bisa kalian PMM 5 buat experience kalian di universitas lain gitu. Jadi nggak di Unper mulu gitu. Biar bisa lebih mengeksplor diri di kampus luar gitu. Oke, pembahasan kali ini berbincang-bincang tentang PMM-nya udah selesai nih guys. Terima kasih banyak ya Kak Wulan dan juga Kak Darin. Terima kasih banyak atas waktunya dan juga atas pengalamannya. Itu sangat bermanfaat bagi kami semua. Teman-teman semuanya, nanti kalau misal mau tahu tentang PMM lebih dalam, boleh di komen aja di YouTube Himatip atau di Instagram Himatipnya. Terima kasih banyak semuanya. Bye-bye. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. PMM 4